Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pemilihan ground motion atau gerak tanah berdasarkan peta deagregasi yang sudah diluncurkan oleh PUPR. Jadi pada tanggal 29 November 2022 sudah diluncurkan buku peta deagregasi bahaya gempa Indonesia untuk perencanaan dan evaluasi infrastruktur tahan gempa. Jadi inti isi buku deagregasi ini untuk pemilihan gerak tanah ya untuk analisis time history, baik itu linear maupun non-linear. Nanti link untuk download bukunya bisa lihat di deskripsi. Ini cover bukunya. Sebenarnya ya kurang lebih mirip dengan buku peta gempa yang biasa ya. Cuman ini emang beda aja isinya. Sama diluncurkan oleh Pusgen dan PPR. Ini untuk bagian depannya ini penjelasan-penjelasan tentang peta degradasi itu apa dan cara menentukan membuat petanya, cara menggunakannya dan sebagainya. Mungkin kita langsung loncat-loncat aja ke bagian yang mau kita bahas di video ini. Pertama, mungkin ini tentang fungsi atenuasi. Jadi intinya pembuatan peta ini salah satunya pakai peta atenuasi untuk dari percepatan, magnitudo, dan jarak gitu. Itu sama dengan yang dipakai di peta gempa biasa. Nah, nanti gempa itu dibagi jadi ada tiga, shallow crustal, Benioff, dan megatrust. Apa sih masing-masing itu bedanya? Jadi kalau yang sesar dangkal itu langsung yang misalnya yang di darat gitu ya. Sesar mungkin kalau di Bandung ada sesar Lembang, sesar Cimandiri yang dekat gitu. Itu shallow crustal namanya. Nah, kalau yang jauh biasanya itu lempeng, pertemuan lempeng, subduksi gitu. Itu dibagi dua, ada yang dangkal dan ada yang dalam. Kalau yang dangkal disebut megatrust, kalau yang dalam disebut Benioff. Nah, tiga ini, shallow crustal, megatrust, dan Benioff harus kita gunakan untuk analisis ya. Untuk analisis linear, time series linear itu di SNI 1726 ditulis butuh tiga data gempa. Nah, tiga data gempa berarti satu shallow crustal, satu megatrust, dan satu Benioff. Sedangkan untuk analisis non-linear itu butuh 11 pasang data gempa. Nah, 11 itu terdiri atas shallow crustal, megatrust, dan Benioff. Nah, itu dibagi tiga aja. Seperti itu. eh Kemudian selanjutnya yang kita mau lihat juga langsung loncat ke halaman 154. Jadi ini langsung tadi buku sebelum ini tuh banyaknya bahas tadi pembuatan buku ini. Kemudian ini nanti yang perlu kita lihat itu bagian tabel 430 dulu. Jadi nanti outputnya peta diagregasinya itu isinya kalau misalnya peta gempa kan SS, S1, PGA gitu kan. Nah, kalau misalnya hasil diagregasi ini, peta diagregasi itu ada dua. Satu, mean source distance atau ini kita sebut jarak. Jadi nanti berapa kilometer gitu jarak dari kota kita ke sumber gempa kurang lebih kayak gitu, dan magnitude gitu. Nah, nanti untuk masing-masing, jadi misalnya untuk Benioff itu baik jarak maupun magnitudenya itu ada untuk masing-masing periode ulang dari 100, 250, 1000, 2500, 5000 sampai 10.000. Nah, kalau misalnya yang kita tahu ya untuk ASCE 41 tentang evaluasi atau retrofit, itu kita pakai gempa 250 dan 1000 tahun untuk evaluasi bangunan existing. Sedangkan kalau kita desain, itu kita pakai 2500 tahun aja. Seperti itu. Mungkin nanti yang akan dicontohkan di video ini kita pakai yang 2500 tahun aja ya. Nah, selanjutnya kita di sini ada periode getar. Jadi untuk masing-masing periode ulang, misalnya kita mau lihat yang 2500, itu ada yang PGA, ada yang 0,2 dan 3. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita punya respon spektra, ini saya agak ini. Nah, kalau misalnya kita punya periode strukturnya di sini, kita bisa pakai yang PGA. Kalau misalnya periode strukturnya di sini, kita bisa pakai yang 0,2 S. Jadi periode pendek gitu. Nah, yang di sini sampai seterusnya kita bisa pakai yang 3 second ya, 3 detik. Jadi sebenarnya bisa kalau misalnya kita mau interpolasi dan sebagainya, cuman mungkin dengan 3 pembagian ini aja udah cukup ya. Jadi kita harus tahu dulu periode strukturnya berapa. Mungkin nanti untuk video ini kita contohkan pakai yang tengah-tengah aja, yang 0,2 detik ya. Jadi
kondisi di mana bangunan kita berada di puncak respons spektra. Nah, ini bakal beda-beda ya. Kenapa kenapa nggak langsung ditentukan rentang periodenya? Karena tergantung nilai T0 dan TS-nya ya. T0 dan TS, saya lupa bagaimana kalau nggak salah ini T0, TS, T1 gitu ya. Ini untuk short period, ini untuk yang periode 1 detik, S1, SS gitu. Seperti itu, ini ketika di kondisi di paling atas, ini adalah yang SDS ya. Nah, nanti kita misalkan aja periode struktur kita ada di rentang itu, berarti kita pakai 0,2 detik. Nah, untuk outputnya, jadi rekapitulasinya ini ada beberapa contoh di halaman 188. Jadi misal untuk kota Balikpapan, ini selain Megatrust, Cellcluster, dan Benioff juga ntar ada peta yang all source, tapi mungkin kita tidak pakai dulu nggak apa-apa. Misalnya Megatrust nanti magnitudenya berapa, jaraknya berapa untuk PGS 1000 tahun ya. Udah gitu Cellcluster magnitudo berapa, jarak berapa, dan sebagainya. Ini contoh untuk Balikpapan, contoh untuk Kota Bitung. Nah, ini Kota Bitung langsung ya. Misalnya ini yang 0,2 detik 1000 tahun Megatrust, Cellcluster, Benioff gitu. Eh, ini mungkin ini ada yang salah ya, harusnya mungkin satu PGA ya, itu PGA satu yang 0,2 gitu. Begitu pula yang ini, yang kota Cilacap gitu, ini ada yang 1000 tahun, 2500 tahun gitu. Masing-masing nanti kita punya magnitude dan jaraknya gitu untuk rekapitulasinya. Ini ada contoh-contoh lain. Nah, untuk sekarang kita bakal coba langsung ambil, misalnya kita mau ambil yang kota Bandung ya, misal lokasi Bandung, lalu eh, kita mau ambil yang 0,2 detik aja. Yang ini aja yang kita mau ambil ya, sebagai contoh. Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat sesuatu dari sini. Berarti kita pertama ngambil dari gambar L211, cuman ya intinya dia berurutan sih. Dimulai dari lampiran itu halaman 243, lampiran B. Nah, misal ini kita sekarang mau lihat periode ulang 2500 tahun, Benioff dulu ya. Mungkin urutannya kayak gitu, Benioff dulu 0,2 detik. Jadi kita scroll cari yang ininya. Ini kalau percepatan puncak, ini maksudnya PGA ya. Berarti kita ambilnya yang cari yang 0,2 detik 2500 gitu. Ini 0,2, 100. Nah, ini berarti 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun, 250, 250, 250, 1000, 1000, 1000. Nah, ini dia. 2500 tahun, ini percepatan puncak. Nah, ini 0,2, 2500. Berarti kita mau ini untuk jaraknya. Misal Kota Bandung ini sama mirip lah cara ngambil melihat datanya ya. Misalnya ini Kota Bandung, dia di warna hijau yang seperti ini. Berarti dia di rentang yang ini ya, yang 100 sampai 120. Oke, berarti kita tulis ini 100 sampai 120. Untuk rentangnya harus ditulis ya. Jadi kita bukan ngambil nilai maksimum saja atau minimum saja kayak ya maksudnya tidak satu nilai seperti SS atau S1 gitu. Ini emang kita inputnya rentang. Kenapa? Ya nanti kita akan lihat selanjutnya. Oke, ini satu untuk Benioff, lalu ini masih yang jarak. Jarak sekarang kita ambil magnitudonya. Kita masih scroll dulu. Sekarang baru magnitudo, cari yang Benioff 0,2 2500. Ini emang harus di ini satu-satu aja. Ya satu-satu 2500 0,2 detik Benioff magnitudo ya. Nah, untuk yang Bandung warnanya hijau seperti ini. Ini ya. 7,2 sampai 7,24. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan. Oh, ini tadi ini ya jarak sorry. Ini 7,2 sampai 7,4. 7,2 sampai 7,4. Oke, itu yang Benioff. Terus sekarang scroll ke bawah, terus sekarang masuk ke sesar dangkal atau shallow crustal ya. Sama, kita ambil nilai R-nya untuk yang 2500 0,2 detik. Ini 0,2 2500 sesar dangkal. Kita lihat kota Bandung. Yang warna oranye agak tua 30 sampai 40 mungkin ya ini. Ini jaraknya 30 sampai 40. Kemudian untuk magnitudonya scroll magnitudo 0,2 2500
Ini ya. Oke, kita lihat Kota Bandung. Warnanya agak biru, tidak terlalu cerah, mungkin 6,2 sampai 6,4. Kemudian selanjutnya ambil yang Mega Trust. Ke bawah, ini udah Mega Trust, dari yang 2500 tahun. Untuk 0,2 detik. Nah, untuk Bandung, ini yang 120 sampai 150. Lalu untuk magnitudonya, dari yang 2500 tahun, 0,2 detik. Nah, yang ini Bandung, orangnya tua, yang ini ya 8,6 sampai 8,8. Oke, jadi ini rekapitulasi untuk ininya ya, untuk tadi agregasinya. Kalau misalnya masih belum tahu, kita apa namanya, dia periode strukturnya berapa, ya mau nggak mau kita harus ambil dulu semuanya gitu. Atau mungkin kalau misalnya mau pakai yang PGA berarti kan ini 0 detik gitu ya. Mau diinterpolasi ya silahkan aja berarti. Misalnya kita periode strukturnya 2 detik ya berarti ambil yang 0,2 dan 3 kemudian interpolasi. Ya silahkan saja. Tapi interpolasi berarti batas bawahnya interpolasi, batas atasnya interpolasi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, mungkin satu lagi yang tidak disebut di sini adalah eh, kelas situs ya. Nanti dibutuhkan juga. Jadi kelas situs misalnya kita punya eh, SD gitu ya, yang tanah sedang, sedang atau SD. Nah, yang kita butuhkan dari kelas situs ini, kita kadang kalau kita cari langsung data gempa mana yang dia berdiri, yang si stasiun pencatatannya itu di Tanah Sedang, itu tidak semuanya tercatat. Tapi sebenarnya yang tercatat itu VS30-nya. Jadi kalau kita buka 17 dan 6, kemudian kita cari untuk klasifikasi kelas situsnya ya. Nah, jadi kita bisa ambil di VS-nya ini. Kita yang mana sih VS-nya? Misalnya SD berarti kita 175 sampai 350 gitu. Nah, itu aja yang kita tulis. Jadi di sini VS 175 sampai 350 ya. Nah, kayak gitu. Satuannya meter. Oke. Nah, dengan data ini kita udah bisa ngambil data gempanya. Caranya gimana? Nah, kita masuk ke ada dua website ya. Ini linknya bisa di deskripsi. Satu NGEOS. Untuk NGEOS ini untuk ngambil data gempa shallow crustal. Nah, kemudian ada ini dari NHR3 ini untuk ngambil data gempa subduksi. Jadi gempa Benioff dan Megatrust itu di website ini. Ini kalau misalnya belum bikin akun, tinggal bikin aja gratis. Tinggal sign up ya. Nah, ini ceritanya saya udah. Jadi kita login aja dua-duanya. Untuk yang NGOS, kalau misalnya udah masuk, masuk ke yang NGOS 2 center ini ya. Enter. Sorry. Yang itu pakai yang non scaling aja. Kita misal ambil yang shallow crustal dulu ya. Nah, yang di input pertama itu magnitude. Nah, magnitudenya berarti di sini 6,2 sampai 6,4. Nah, dia caranya minnya berapa, koma max gitu. Jadi 6,2, 6,4. Nah, kayak gini. Ini berarti rentang dari 6,2 sampai 6,4. Makanya kita perlu ada rentang ini. Kemudian untuk jaraknya 30 sampai 40, di mana RJB atau RRUP kita di RRUP aja ya. 30,40. Itu kelihatan di sini kalau yang di subduksi itu langsung nih kalau jarak itu emang RRUP aja kan RJB. Tapi ada penjelasannya RJB RRUP bisa dilihat sedikit penjelasannya kalau nggak salah ya. Nah, ini dia penjelasannya kurang lebih eh, ya intinya sih ada yang jarak miring, ada yang jarak horizontal. Cuman kita isinya yang RRUP aja. Ini RRUP, nih jarak miringnya. Kalau RJB itu garis ini, makanya kita isinya yang RRUP ya, ke pusatnya gitu. Oke, dari RRUP-nya. Nah, kemudian ini VS30 tadi, yang tergantung kelas situsnya. Makanya kita perlu juga 75,350 untuk SD,
Kalau misalnya SE gimana kan? Kalau SE di sini di atas di bawah 175 ya, berarti 0 sampai 75. Kalau SA ya tulis aja 1.500 sampai 10.000 gitu bisa. Kayak gitu ya. Untuk shallow crustal kemudian search deh, kita bisa search record. Jadi kita nggak usah ngisi apa-apa yang lain, langsung search record. Kemudian, nah ini langsung muncul. Ini ada beberapa gempa yang sesuai. Ada Victoria, Kalinga, eh, eventnya ya. Kemudian ada Cici, dan ada Christchurch ya di New Zealand. Nah ini bisa diambil, bisa yang mana aja sebenarnya. Kalau misalnya ini udah sesuai, sebenarnya bisa yang mana aja atau kita juga bisa sesuaikan mekanismenya gitu. Misalnya kita bisa lihat juga di buku peta gempa itu saya di Kota Bandung yang paling dekat itu mekanisme patahannya seperti apa. Yang penting yang tadi magnitudo dan jaraknya ini udah sesuai semua, jadi ini bisa dipakai. Klik yang sebelah kanan ya, download time series record. Oke gitu. Oke, nanti ini ke download. Kita masukin di desktop dulu aja. Oke, sambil nunggu, kita coba masukin yang Benioff. Nah, untuk yang Benioff, ini 7,2 sampai 7,4. Sama ini juga 7,2 sampai 7,4. Kemudian era rupiahnya jaraknya 100 sampai 120. 100,120. VS30-nya sama 175,350. Oke, artikel regionnya all, semuanya dikosongin aja. Kalau dikosongin itu berarti kita bebas gitu, nggak ngasih batas. Jadi kalau magnitude VS30 RRUP dikosongin sebenarnya bisa aja, tapi nanti keluar semua data. Gitu. Nah ini untuk menyempitkan aja. Untuk ininya kita biarin dulu. Sebenarnya kalau misalnya kita untuk analisis nonlinear ada aturan pakai ROT di 100 itu nanti di luar aja karena tidak berpengaruh untuk data gempa yang ada di sini. Kita search saja di sini. Kemudian kita lihat. Nah ini keluar juga sama banyak data gempa. Nah kalau misalnya, aduh saya pengennya downloadnya satu aja kan kayak yang tadi. Nah, ini kita bisa lihat. Ini langsung ke downloadnya banyak kan? Ke downloadnya banyak. Kita bisa buka foldernya. Kita kan sebenarnya nggak butuh semua ini kan. Kita butuh berarti kalau analisis linear satu aja. Kalau non linear mungkin 5, mungkin 6 gitu ya. Dan butuhnya yang AT aja gitu. Ya udah kita langsung aja masukin. Tadi kan di sini udah ada eh, eventnya atau misalnya langsung aja nih VS30-nya exact atau magnitudonya 6,33 mau pakai yang paling atas. Ya udah berarti ininya dari 6,3 dari 6,3 sampai 6,35 gitu. Nanti kan keluarnya jadi cuman yang itu doang. Saya tinggal disempitkan aja di sini atau event name-nya, station name-nya itu bisa untuk kalau misalnya mau satu aja yang ke download gitu. Sama di sini juga. Cuman ya ini keluarnya banyak ya. Ada banyak. Cuman di sini emang kalau misalnya nama eventnya mungkin tidak semuanya ketulis dengan baik ya. Misalnya ini artwork name ada yang namanya 143 gitu. Ada yang bagus nih kalau Jepang biasanya lumayan bagus ya. Tohoku, Farshok gitu, ada Iwate, ada Kise, Miyagi, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di luar Jepang, kadang-kadang suka keluarnya kayak gini ya. Kalau adanya itu ya pakai aja, kalau ada yang Jepang mungkin pakai yang Jepang aja. Nama stationnya lengkap lah di sini. Oke, sama ini juga tinggal di download, download yang unscaled time seriesnya. Kemudian kita mungkin bisa buka lagi sekali lagi yang nah R-nya untuk ambil yang megatrust di 8,6 sampai 8,8, 6,6 sampai 8,8, PS30-nya 175.350, RRUP-nya 120, 150. Oke, kita search. Nah, kalau misalnya kayak gini, nggak ada hasilnya berarti untuk rentang yang kita inginkan, nggak ada hasilnya. Emang ini kadang-kadang muncul ketika kita pakai magnitudo yang tinggi karena jarang ya ada catatan gempa yang magnitudonya tinggi. Nah, kalau kayak gini gimana dong? Ya solusinya adalah kita modify search kriterianya. Mau nggak mau kita harus memperluas gitu jangkauannya. Misalnya kita nggak usah deh masalah kelas situsnya atau ininya diperluas. Misalnya ini 8,6 sampai 10 gitu. Kita search, itu ada gitu. Malah adanya ke atas gitu. Di atas 9 malah dia ada 9,12 ini.
8,8 juga ada. Ini 8,81 nih dekat, tadi kan batasnya 8,8. Ya nggak apa-apa, kita pakai ini aja. Jadi kita yang penting renggangin, dan kalau bisa cara rengganginnya adalah jaraknya dideketin atau magnitudenya diperbesar kayak gitu. Sama hasilnya di download, nanti data gempanya itu keluar mirip lah kayak gini. Intinya yang kita pakai yang AT. AT itu jadi setiap data gempa itu keluar ada 9. Mungkin saya hapus dulu semuanya. Semua yang lainnya gitu. Jadi setiap data gempa itu nanti keluar ada 9. Eh, kehapus ya. Sorry. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di error ya. Intinya gini. Tiap data gempa itu ada 9 yang isinya pertama ada AT, DT, VT. A itu acceleration, D itu displacement, V itu velocity. Nah, yang kita mau pakai tentunya yang acceleration ya, yang data percepatan. Jadi yang kita pakai percepatan aja. Kemudian eh, ada 3, jadi 3 kali 3 kan. Nah, masing-masing ada 3 lagi. Jadi yang accelerationnya ada 3 nih, ya sama-sama yang fix SAP. Nah, ini ada 0,10, 280 up. Nah, 0,10 berarti dia sudut 10 derajat terhadap north ya, terhadap utara. Ini pasti tegak lurusnya. 90 derajatnya itu 280. Jadi 10 dan 280 berarti ini kayak X dan Y atau Y dan X-nya. Kemudian ini Z-nya, arah up-nya. Nah, kita nggak perlu ya, biasanya nggak diperlukan untuk arah vertikalnya. Sama ini juga ada, misalnya up 0,00,090 gitu. Berarti yang up-nya nggak perlu. Untuk data selanjutnya, ini ada 0, 90, dan up gitu. Kadang-kadang juga ada yang bukan sudut, north south gitu ya. Nah, itu diperhatikan aja, yang penting yang dipakai adalah yang sepasang dari yang horizontal. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya dari sini kita bisa melakukan analisis nonlinear, tapi sebelum itu perlu ada scale up dulu, dan lain-lain. Itu mungkin bisa pakai software aja untuk sebelumnya dipakai di analisis nonlinear ataupun linear time history. Ya, sekian untuk video kali ini. Semoga dengan video kali ini ya sudah bisa lah menentukan data gempa mana sih yang paling cocok untuk analisis time history di struktur kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.